Romero, Abdul Hafid, Abdul Hafid, Adam Zain, Irwansyah, Asdi, Fatur Rahim, Albani, Cahyo, mana Cahyo? Bagas Koro, Dewa, Nasution, Gani, Alpandi, Khairul Ridho, Sidik, Andika. Kenapa? Ini ada yang sama Andika. Oh. Ramadan. Ataris. Al-Fajar. Maulana. Alamsah. Hafid. Ya Hafid. Mana Hafid? Abimanyu. Siapa yang mau maju? Silakan. Yursalu ilaihi malak ilaihi wayu siapa namanya? Hah? Ya, maju. Maju. Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, hadits Rasulullah SAW, wa sadiq masduq in ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id wa alladhi la ilaha ghairuhu in ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jarun fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali
Siapa namanya? Rozal, memasukkan sekretaris. Ya. Mumtaz. Itu Mumtaz. sudah satu hadis berarti nanti pekan depan menghafal hadis 5 boleh? Enggak. Hah? Menghafal hadis 5 pekan depan. Bisa. Hadis kelima dong. Hadis keempat itu apa? Hadis kedua. Apa lagi? Wasaqiyun. Siapa namanya? Apa lagi? Nah, siapa namanya? Apa lagi? Mau nanya. Misalnya yang kemana ada 3 meter boleh nyetor sekarang. Yang kemana ada 3 boleh nyetor. Yang belum menyetor? Ada 3 boleh nyetor sekarang. Oh, betul. Bunyal. Siapa namanya? Ya. Siapa lagi? Oh, berarti kalau
Nah, siapa lagi? Anak hadis kedua sudah kan? Anak hadis kedua sudah. Rozan ya? Siapa? Nah, Anda panggil Rifki Andika. Arba'in. Sama yakunu mufghatan. Wahyu maru siapa namanya? Hah? Oke. Nah. Ya, nah. Rendra. Rafli. Raihan. Dari
Naufal Siddiq, enggak ada ya. Baik. Khairul Ridha. Khairul Ridha. Inna hadakum. Ulang. Inna hadakum ijma'u. Ulang, inna hadakum. Arba'ina yawman nutfah. Hafal kata? Langsung lanjutannya. Farid Rizky. Fadri. Ashifa.
Suma yursalu ilaihi malak. Suma yursalu. Ulang. Suma yursalu ilaihi malak. Hah? Sampai situ aja. Siapa namanya? Asifah ya. Ardan. Akillah. Wasaqiyun au Sa'id. Siapa namanya? Akila ya. Akbar. Habibi Zaki. Athur Rahim. Dio.
Star. Star. Belum Ustaz. Siapa? Anak. Siapa nama? Muhammad Ardan. Ardan. Sudah. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الماء فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم فيعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Baca terjemahnya baca. Terjemah. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqu al-masduq, yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah seperti masa itu, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan dengan 4 kalimat, menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta, tapi catatan takdir mendahulunya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga akhirnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta, tapi catatan takdir mendahulunya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga akhirnya dia masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Rozan orang tuanya ngajar di Muhammadiyah sini. Di Universitas Muhammadiyah. Di Lampung Mangkurat sama di Semarang. Oh. Dosen kan? Hah? Dua-duanya orang tuanya dosen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita ambil penjelasan hadis ini. An Abi Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman. Siapa bapaknya Abdurrahman? Hah? Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abdullah bin Mas'ud menceritakan apa yang diceritakan oleh Nabi kepada beliau dan kepada para sahabat yang lain. Bagaimana ceritanya? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang proses penciptaan manusia. Tentang proses penciptaan manusia. Wa huwa shadiqul masduq. Dan Nabi itu orangnya shadiq, jujur, benar, al-masduq, dan juga dibenarkan, dipercaya. Jadi Nabi itu jujur dan dipercaya. Karena memang Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah berbohong sama sekali, tidak pernah. Jangankan orang muslim, orang kafir saja mengakui kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya orang-orang jahiliyah dulu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Mereka percaya Nabi itu tidak pernah berbohong. Mereka sendiri yang menjuluki Nabi sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah berbohong sama sekali. Sehingga Nabi itu dijuluki Al-Amin, karena beliau tidak pernah berbohong. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Nabi itu wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah, ya, disuruh menyampaikan kepada umatnya, ya, yaitu tentang penciptaan manusia. Bagaimana manusia ini kok bisa ada? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum", sesungguhnya kalian ini, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan prosesnya, dijadikan, ya, dirangkai, dibikin di dalam perut ibunya arba'ina yauman nutfah. 40 hari pertama adalah sperma. Sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah seumpama itu. Seumpama itu maksudnya apa? Seumpama itu maksudnya apa? 40 hari. Ya. Jadi dia 40 hari kedua apa? Menjadi darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga menjadi
daging. Setelah menjadi daging, apa lagi? Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirim malaikat kepada janin tersebut. Fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat meniupkan ruh kepada siapa? Kepada janin tadi. Jadi ketika sudah menjadi daging, ditiupkanlah ruh. Ya. Berarti sudah hidup atau belum? Sudah hidup. Kalau sudah ditiupkan ruh berarti janinnya sudah hidup. Ketika menjadi sperma sudah hidup atau belum? Belum. Ketika menjadi darah? Belum. Tapi ketika menjadi daging sudah hidup, sudah bisa bergerak, sudah punya nyawa, sudah punya ruh, walaupun bentuknya belum jelas, ya. Mungkin tangannya belum berbentuk, kepalanya belum berbentuk, kakinya belum berbentuk, tapi dia sudah punya ruh, sudah punya nyawa. Berarti dia sudah hidup. Berarti janin itu hidup pada umur berapa? 80 hari ke atas. Ya kan? 80 hari ke atas. Berarti 80 hari ke bawah, terbaliklah ini ke atas ini ke bawah. Karena ini kan 40. 80 hari ke bawah, janin belum hidup karena belum ditiupkan ruh. Apa faedahnya? Apa faedahnya kita mengenal kehidupan janin? Hah? Apa hubungannya dengan syariat kita? Kita mengetahui ini 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari daging, terus dia hidup, dia belum hidup, dia gimana? Iya, itu semuanya menunjukkan kebesaran Allah. Namun apa hubungannya dengan syariat? Dengan fikih? Ada hubungannya kah dengan fikih? Habis soknya. Ada hubungannya dengan nifas. Apa itu nifas? Siapa yang bisa menjelaskan nifas? 6. Darah seorang darah yang keluar dari kemaluan pada saat selesai melahirkan. Kemaluan siapa? Hah? Kemaluan siapa? Ya, perempuan. Harus dijelaskan. Nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan atau setelah keguguran. Oke? Paham? Namun hukum nifas itu dia berkaitan dengan hidup atau belum hidupnya janin. Maksudnya bagaimana? Nifas, seseorang dikatakan nifas kalau dia melahirkan sesuatu yang hidup atau menggugurkan sesuatu yang hidup. Itu baru nifas. Apa tadi? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan sesuatu yang hidup atau keguguran sesuatu yang hidup. Berarti kalau orang keguguran, kalau perempuan yang hamil dia keguguran, janinnya belum 80 hari, misalnya 70 atau 60 hari, apakah dia dinamakan nifas? Tidak. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil
janinnya belum sampai 80 hari, keguguran, darahnya keluar terus, apakah dia wajib salat? Wajib salat. Ustadz, darahnya keluar Ustadz, itu bukan darah nifas. Ya. Dia tetap wajib salat. Tapi kalau darah nifas, salat tidak boleh. Puasa tidak boleh. Ya. Baca Quran boleh. Masuk masjid tidak boleh. Jadi begini, pertanyaannya supaya jelas. Ibu-ibu hamil, umur janin 70 hari, keguguran. Setelah keguguran darahnya keluar terus. Apakah dia wajib salat? Wajib salat. Darahnya keluar tetap wajib salat? Tetap wajib salat. Dia setiap mau salat dia bersihkan, ya. Setiap mau salat dia bersihkan. Namun kalau dia keguguran, umur janinnya 80 atau 90 hari, darahnya keluar terus, apakah wajib salat? Tidak wajib salat, karena dia sedang nifas. Perempuan yang sedang nifas tidak wajib salat. Paham ini? Ya. Jadi ini hubungannya dengan nifas, ya. Ada lagi hubungannya dengan yang lain. Dengan apa lagi? Dengan kisos. Apa kisos? Siapa yang tahu kisos? Hukuman, betul. Kalau mencuri, potong tangan. Kalau membunuh, dipancung, potong lehernya, tak, sampai penggal. Banyak di YouTube tuh. Kalau mau lihat hukum pancung di Saudi Arabia, dipenggal lehernya sampai putus, sampai terguling-guling. Apa Ustadz hubungannya dengan kisos? Siapa yang tahu hubungannya dengan kisos? Tentang ini pelajaran kita. Rozan, bagaimana cara menghubungkan kisos dengan janin? Ya. Hah? Apa? Bayar hutang puasa. Jadi puasa. 6. Pikirkan dulu baru angkat tangan. Jangan angkat tangan dulu baru mikir. Ya. Jika sengaja menggugurkan itu atau belum ada sampai membunuh. 6. Betul. Jika seseorang membunuh janin, yang janin tersebut umurnya lebih 80 hari, maka dia sama dengan membunuh orang yang sudah hidup. Kalau membunuh orang yang sudah hidup berarti dikisos, dihukum mati. Namun kalau dia membunuh janin yang kurang dari 80 hari, dia tidak dikisos. Namun dia tetap dihukum karena dia melakukan kriminal, ya kan? Menggugurkan sesuatu yang tidak harus digugurkan, tidak boleh digugurkan, ya. Misalnya ada ibu hamil jalan, lalu ada yang memukul perut beliau, perut ibu itu, ibu hamilnya dipukul oleh penjahat, ternyata keguguran ibu hamilnya. Dilihat berapa umur janinnya yang ada di dalam perut. Kalau umur janinnya lebih 80 hari, maka penjahat tadi dikisos. Di apa tadi? Dipancung. Tapi kalau belum 80 hari, maka dia dihukum biasa saja. Bukan biasa saja, tetap dia dihukum, suruh push up. Tetap dia dihukum, dipenjara
dikasih hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Ya. Oh, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau ibu, orang tua nggak dikisos. Orang tua yang membunuh anaknya tidak dikisos. Ini kalau orang lain membunuh orang lain. Jadi orang tua membunuh anak itu tidak dikisos. Khusus orang tua kalau membunuh anak itu tidak dikisos. Walaupun anaknya sudah dewasa, walaupun anaknya sudah hidup. Iya. Hah? Enggak dikisos, bukan enggak dosa. Tetap dia dosa besar, namun dihukum mati enggak. Sama dengan orang tua mencuri harta anaknya. Perhatikan. Orang tua yang mencuri harta anaknya, apakah dipotong tangan orang tuanya? Tidak. Ya, ini pengecualian. Ya. Orang tua yang mencuri harta anaknya tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena ada sabda Nabi SAW, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Jangankan hartamu, dirimu itu punya bapakmu. Artinya orang tua yang membunuh anaknya, walaupun itu dosa dan dosa besar, namun dia tidak dihukum kisos. Paham? Ada pertakunan? Pertanyaan. Nah, apanya? Apa? Siapa yang bisa menjelaskan dari awal? Apa hubungannya dengan nifas tadi jernya? Itu nifasnya itu buat oh ini misalnya digugurkan sama orang. Nah itu dia. Kalau misalnya menggugurkan janin, Dosa. kan kalau misalnya janin kan dibunuh sama orang, misalnya dikubur, misalnya penguburan, itu kan itu masuk surga. Diuji nanti. Nanti dia diuji di akhirat diuji. Ya. Ada ujian bagi anak-anak yang mati ya sebelum balik. Nanti dia diuji di akhirat. Ya. Hah? Ada yang mengatakan diuji itu cuman anak-anak orang kafir. Ya. Anak-anak orang kafir dia nanti diuji. Ya, adapun anak-anak orang muslim ada yang mengatakan langsung surga. Bukan tidak apa-apa, dosa. Bedakan antara dosa dan kisos. Bukan nggak apa-apa, siapa yang mengatakan membunuh nggak apa-apa? Bahaya nih, sesat. Tapi kan Ustaz ada juga yang 10 perintah dari Allah, jangan membunuh anak karena takut miskin. Iya. Nah berarti Nggak boleh membunuh anak. Nggak boleh, dosa besar. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu hanya karena takut miskin, takut tidak bisa menafkahi. Jangan, dosa besar. Namun ketika dia membunuh, apakah dia dikisos? Tidak. Namun dia berdosa, dosa besar. Dia pun harus dihukum, ya. Namun hukumannya bukan kisos. Dia tetap dihukum. Orang tua seperti itu harus dihukum. Bisa dipenjara, bisa di push up. Ya.
Sudah tadi dijawab yang pertama kan? Yang pertama sudah dijawab tadi. Nanti ya ada yang mengatakan seperti ini. Anak bayi orang kafir itu diuji, ya diuji. Nanti di akhirat diuji, ya. Apabila dia lolos dari ujian masuk surga. Ada yang mengatakan anak dari orang muslim, anak bayi dari orang muslim langsung masuk surga. Apakah dia anak yang baru lahir meninggal bisa mengangkatkan derajat orang tuanya? Bisa, ya. Kalau orang tuanya bersabar. Kalau orang tuanya bersabar. Hah? Iya. Justru itu menjadi kesedihan bagi orang tuanya, ya. Janin yang didamba-dambakan untuk menjadi anak, ya. Apalagi orang-orang yang selama ini mandul, ya, tiba-tiba ditakdirkan hamil, janinnya dijaga sekali, ya, ternyata keguguran. Itu kan sedih sekali, ya. Mandul, nggak tahu mandul? Nah itu kalau sabar, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pensut. Nah itu dulu. Nggak usah. Ya. Jadi kalau orang tua membunuh anak nggak dikisos, tapi ini hukum. Ya. Tapi kalau anak membunuh orang tua, Kisos. Anak membunuh orang tua itu dikisos, jelas. Itu keterlaluan. Anak yang membunuh orang tua itu sudah keterlaluan. Selain dia durhaka, dia juga membunuh, ya. Dia banyak dosanya, banyak berkaitan dengan dosa. Nah, ini. Kalau misalnya anak yang soleh, misalnya orang tuanya neraka, misalnya anak soleh, terus anak kan berhak meminta ini kan orang tua mau dimasukkan dalam surga, tapi itu tergantung sama Allah. Nah, kalau misalnya anaknya itu anak haram, hasil dari itu Berhak. Anak hasil zina itu tidak menanggung dosa orang tuanya. Anak hasil zina itu dia tidak berdosa. Dia sama dengan anak-anak yang lain. Dia tidak menanggung dosa orang tuanya. Orang tuanya yang berzina, bukan dia. Dia tidak melakukan apa-apa, ya. Dia hanya seorang anak yang terzolimi, ya. Terzolimi karena perbuatan orang tuanya. Gara-gara orang tuanya berzina sehingga anak ini tidak punya bapak, ya. Tidak punya bapak kan akhirnya. Anaknya itu berat gak meminta bapaknya, saya meminta bapaknya itu masuk dalam surga. Kalau dia meminta kepada Allah, Allah Ta'ala mengabulkan, bisa saja. Janinnya gugur, anaknya kurang soleh. Coba. Pertanyaannya gimana? Coba ulang. Anak-anak gugur jatuh. Karena dulu masuk surga kan, tapi tingkat berapa? Tingkat berapa? Allah. Kan katanya janin itu diberikan ruh saat
Siapanya? Yang jadi itu. Enggak, janin. Jangankan janin, anak kecil pun dia belum berdosa. Yang belum balik dia belum berdosa. Kan dia belum dikasih rusa. Oh, maksudnya dia apakah? Iya, misalnya masih 70 hari. Enggak ada ruhnya, enggak ada apa-apanya, dia sama dengan darah biasa atau daging biasa. Enggak ya, kalau daging sudah sperma dia, darah biasa. Oh, berarti anaknya itu nggak masuk surga, masuk neraka, masih jadi roh gitu. Nggak kan belum ditiupkan rohnya. Kan enggak ada ruhnya. Berarti nggak ngapa-ngapain itu. Darah biasa. Seperti orang darah biasa. Misalnya anak belum balik, terus bunuh diri, itu masuk surga atau neraka? Ini neraka. Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Berarti Woi, bahaya nih. Bahaya. Kalian bahaya pertanyaannya. Anak kecil bunuh diri, apakah surga atau neraka? Nanti Ustadz jawab surga. Oh, bunuh diri aja saya nih. Nggak boleh. Ya. Kalau sudah mumayyiz, tahu mumayyiz? Sudah bisa membedakan, sudah mengerti tentang ini, itu dan lainnya, ya. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan, ya. Walaupun belum dicatat amal buruknya, tapi tetap dia tidak boleh merutinkan, membiasakan, apalagi sampai melakukan dosa-dosa yang besar. Karena akan berpengaruh kepada kehidupannya ke depan, ya. Dosa-dosa yang dia rutinkan, dia biasakan, nanti berpengaruh kepada kehidupannya ketika dia dewasa. Tidak boleh, ya. Tidak boleh karena beranggapan saya belum balik maka saya bebas untuk melakukan apa saja. Enggak boleh seperti itu, ya. Itu bisa jadi akan justru itu akan merubah kehidupan dia di masa depan ketika dia sudah balik nanti, ya. Ada lagi? Itu dulu. Kalau misalkan anak ini membunuh orang tuanya itu boleh bunuh anaknya. Nah, kalau misalkan Hah? Kok anak boleh? anaknya ini kan bunuh orang. Anak bunuh orang. Ya itu orang tuanya itu tahu kalau anaknya bunuh. Nah, orang tuanya itu ngapain satu? Ya harus memberikan hukuman kepada anaknya. Memberikan pelajaran dan hukuman kepada anaknya. Ustaz, misalnya anak orang kafir Ustaz, kan dialah Ustaz, waktu dia lahir itu langsung meninggal dia Ustaz. Nah itu tuh di akhirat nanti Sudah 3 kali. 3 kali. Apa tadi jawabannya? Itu enaknya jadi janinnya sudah meninggal. Yang itu dia tanyakan anak orang kafir. Apa jawabannya? Yang dia tanyakan tadi anak orang kafir. Orang kafir yang dulu. Diuji. Iya. Ada lagi? Kalau kayak anaknya itu hasil zina, terus itu orang tuanya pas udah habis terus nikah, Enggak. Kalau dia tidak bertaubat, dosanya tidak diampuni. Dia harus bertaubat dari dosa zina yang pernah dia lakukan.
Orang yang berzina taubatnya tuh bukan dengan menikah ya. Jadi dia ketika menikah lalu dosanya diampuni, enggak ya. Dia harus bertaubat. Dia harus bertaubat, betul-betul bertaubat dengan 3 syarat. Apa 3 syarat taubat? Menyesal, tidak mengulangi lagi. Apa lagi satunya? Hah? Kembali ke jalan yang Kalau mengenai hak orang lain dia harus kembalikan. Misalnya dia mencuri, dia harus kembalikan. Kalau dia membunuh, dia minta maaf kepada keluarga yang dia bunuh. Nah, ada lagi. Minggu depan lanjut ya hafalan hadis yang keempat ini. Kalau sudah hafal sudah berarti boleh dia lanjut hadis yang kelima. Boleh juga dia tidak setoran. Tidak setoran setempat sama kelima boleh nggak? Yang setorannya setempat setengah aja, tapi nomor kelima. Nggak boleh. kan tadi yang kita tadi bisa kan pekan depannya apa yang setengah lagi itu setelah dia apa itu nanti dia mau jadi dan satu lagi Nanti ujian nanti. Besok ujian. Besok. Minggu depan ujian lagi. Ujian harian. Nulis lagi. Hadis. Terserah 1, 2, 3, 4. Satu. Nulis hadis 1 atau 2 dulu. jangan gara-gara aku Hah? enggak lah sini juga Kisos itu hukum Islam. Siapapun kalau negaranya bersedia menerapkan hukum Islam, maka ada kisos. Sekarang yang menerapkan hukum Islam siapa? Di Saudi Arabia. Selain itu di mana? Ada lagi? Enggak. Indonesia hukumnya Pancasila. UUD. Brunei ada. Mesir enggak. Kita lanjutkan hadisnya. Hadisnya apa lagi? Setelah malaikat meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Maka malaikat itu diperintahkan untuk mencatat empat perkara. 3 ini satunya. Apa saja yang dicatat? Bikatbi rizkihi, ajalihi, amalihi, saqiyun aw sa'id. Berarti rizki kita sudah tercatat. Kamu hari ini makan apa? Kamu hari ini minum apa? Itu sudah tercatat. Apalagi? Ajal kita sudah tercatat. Kamu nanti matinya di mana? Bagaimana? Kapan? Itu sudah tercatat. Semuanya sudah tercatat. Apalagi? Amalnya sudah tercatat. Perhatikan. Kamu megang itu
mau lempar tisu, itu sudah tercatat. Kamu joget-joget sudah tercatat. Kamu ketawa-ketawa sudah tercatat. Amal perbuatan kita itu sudah tercatat. Saqiyun au sa'id, celaka kita atau gembira kita, itu juga sudah surga atau neraka kita sudah tercatat. Kita itu nanti ke surga atau ke neraka sudah tercatat. Ini kamu nanti masuk surga atau masuk neraka sudah kamu juga. Tidak bisa. Lalu pertanyaannya, buat apa kita beramal? Hah? Kalau sudah tercatat semuanya, buat apa kita beramal? Kita beramal dulu sudah tercatat. Kita beramal dulu sudah tercatat. Iya, amal kita sudah tercatat. Amal itu buat merealisasikan. Merealisasikan? Amal pencatatannya. Nanti itu kita bahas nanti pertemuan akan datang insya Allah. Ya, habiskah waktunya? Kok orang-orang pada keluar? Subhanakallahumma bihamdika